Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan Oktober 2022. Kali ini aku akan beda formatnya ya. Jadi tetap ada 2 sesi, tetapi yang pertama lebih kepada general reading. Jadi berbagai bidang dan segala sektor dalam kehidupan lah. Silakan disesuaikan saya dengan kebutuhan kalian. Baru yang keduanya adalah pembacaan cinta asmara untuk yang berpasangan. Buat yang single boleh lihat juga di yang pertama, yang couple juga boleh lihat juga gitu ya. Karena yang pertama secara, garis besar. Oke, dan sebelum kalian masuk ke dalam pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang sangat general walaupun difokuskan untuk masing-masing zodiak. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak gitu ya. Pokoknya kalau kamu ngerasa, "Oh ini bukan," ya berarti bukan. Kamu bisa move on ataupun kamu bisa melihat placement kamu yang lain. Kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik dan kalau memang kamu nggak sesuai, nggak cocok dengan cara tarot reader-nya bacain, dengan apa yang kamu lihat durasi, penempatan iklan dan lain sebagainya, jangan diterusin ya. Silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu. Tadi aku udah bilang belum ya, menyangkut orang lain bisa terbolak-balik, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita mulai ke pembacaan kamu masing-masing. Aquarius, ini adalah pembacaan untuk kalian Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aquarius ya pokoknya. Sesi ini adalah untuk pesan-pesan secara general. Di bottom of the deck-nya kita punya Queen of Swords ya, di dalam keadaan tegap. Kalau yang aku lihat di sini, bulan Oktober ini kamu lagi kayak mungkin ada hal-hal yang membutuhkan kamu untuk bisa berpikir dan mengambil keputusan dengan cepat ya, tetapi juga, mengatur strategi. Tetapi kalau yang aku lihat juga di sini, dibutuhkan kamu untuk lebih berani dan lebih bold gitu ya, punya kepercayaan diri dalam setiap keputusan atau tindakan yang kamu mau ambil ya. The Chariot dalam keadaan tegap di sini sebagai kartu pertama di dalam urutannya. Ini ada 4 kartu ya. Ada Chariot dalam keadaan tegap, Six of Pentacles dalam keadaan tegap, Page of Cup dalam keadaan tegap, dan The Tower card dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini kamu kayak mendapatkan control gitu ya, ataupun kamu lagi megang kendali, dan di sini kalau yang aku lihat kamu mulai mendapatkan pencerahan ataupun pengetahuan ataupun kamu lebih jelas gitu ya dalam mau kemana sih kamu ini, mau ngelakuin apa sih gitu ya. Dan kamu pengen ada satu tujuan yang kamu udah ada di dalam pikiran kamu yang ingin kamu capai. Dan dengan adanya Six of Pentacles di sini kalau aku lihat ini juga mengenai take and give gitu ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu lagi ada satu kerjasama ataupun kamu merasakan segala sesuatunya lagi in harmony gitu ya di dalam bulan Oktober ini. Apa yang kamu berikan, usaha-usaha kamu mungkin mulai memperlihatkan hasil, dan kalau yang aku lihat juga antara kamu mungkin juga dengan rekan kerja kamu itu ada satu keharmonisan, dan ini apa upaya ataupun hal yang kamu investasikan, hal yang kamu lakukan, kamu mulai merasakan ada satu perkembangan baik di situ. Kamu mulai kayak melihat ataupun menikmati hasil dari apa yang kamu lakukan, upaya-upaya kamu ya. Tetapi buat beberapa dari kamu dengan adanya Six of Pentacles ini, bisa jadi di bulan Oktober ini ada orang yang membutuhkan pertolongan kamu ataupun kamu kayak mungkin memprovide sesuatu akan satu kebutuhan oleh orang lain, dari orang lain gitu ya. Di sini ya kembali lagi kamu harus punya ketegasan, kamu harus benar-benar ngelihat situasi dan kondisinya bukan hanya dari satu sisi ataupun satu sudut, tetapi kamu juga harus bisa juga bukan hanya memuaskan orang lain ataupun
memberikan satu keuntungan kepada orang lain, tetapi juga kamu harus perhatikan hal tersebut terhadap diri kamu sendiri. Mana yang perlu kamu lakukan, ini masalah juga mengenai prioritas ya, mana yang harus kamu lakukan, mana yang harus kamu, bisa bilang mana yang kamu bisa, omong iya, mana yang kamu tidak maksudnya bilang tidak gitu loh, gimana sih caranya ngomongnya? Iya, jadi harus punya satu ketegasan ya, di mana kamu, melakukan hal ini ataupun memberikan hal ini atau tidak ya. Eee, buat beberapa dari kamu ini juga mengenai, eee, adanya satu perpindahan ya, ataupun satu movement, ataupun satu pergerakan. Buat sebagian dari kamu mungkin kamu ngerasain dalam satu situasi yang stuck di sebelum-sebelumnya. Entah ini adalah, usaha yang kamu lakukan, pekerjaan kamu, kayaknya kamu ngerasa nggak berkembang segala macam. Di sini kamu mulai ngelihat adanya satu pergerakan, adanya satu, apa ya, perkembangan gitu ya. Mungkin bukan yang berkembang, wah gitu ya, tetapi kamu ngelihat adanya satu pergerakan di sini. Buat sebagian dari kamu, ini bisa jadi kamu pindah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, perusahaan satu ke tempat yang lain, pekerjaan satu ke tempat yang lain, ataupun ini buat beberapa dari kamu, ya kamu, eee, melepaskan sesuatu yang sudah seharusnya sudah, eee, ada di masa lalu, lalu kamu maju ke depan ya, kamu moving forward dan kamu ngerasa in control pada saat ini tuh kamu ngerasa kamu mempunyai kendali dan kamu harus bisa mengendalikan kemana arah hidup kamu ini berjalan gitu ya. Kamu ngerasa ini harus, gua harus benar-benar in control. Six of Pentacles, eee, ini bisa jadi kerjasama ataupun ada sesuatu, ini bisa jadi share ya, berbagi. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu mengikuti satu kegiatan sosial bisa jadi, ataupun ini adalah kamu, perlu servis kamu kepada orang lain, kepada sesama. Ini bisa jadi juga mengenai kamu dengan orang tua kamu, kamu dengan anak, kamu dengan partner kamu, di mana ini terjadi, pertukaran gitu ya, ataupun, pembagian akan satu hal. Oke. Nah, makanya di sini aku kembali lagi melihat di the bottom of the deck-nya ya, si Queen of Swords ini mengenai ketegasan. Jadi kalau ada hal-hal yang dituntut oleh kepada kamu ataupun kamu merasa ragu, lebih baik kamu pending dulu, kamu pikirkan dulu, kamu pertimbangkan dulu, tetapi kamu harus mengambil satu tindakan yang benar-benar bulat gitu loh. Jangan jangan di antara, jangan, iya iya, enggak gitu ya, sehingga itu bisa membuat kamu jadi nggak lempeng gitu loh jalannya. Page of Cup dalam keadaan tegap ya. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu menemukan sesuatu yang kamu jatuh cinta akan. Bisa ini adalah mengenai seseorang eee, yang membuat kamu merasakan suka gitu ya, tetapi ini masih dalam tahap suka. Masih yang rasanya tuh belum stabil gitu ya. Tetapi ini bisa jadi adalah satu hal yang, eee, membuat kamu jatuh cinta, tapi dalam satu hal yang kamu lakukan gitu ya. Mungkin kamu menemukan hobi baru, hal yang baru yang kamu mau jalanin. Ini bisa jadi mungkin kamu, terinspirasi gitu ya, mau melakukan sesuatu dan, kamu rasanya suka gitu ya, kamu ngerasanya seru, kamu kayaknya, punya hati di situ dan kamu pengen melakukannya. Tetapi kamu tuh kayak masih masih mencoba gitu loh. Jadi masih belum sepenuhnya nyebur, jadi baru nyoba-nyoba, baru ngetes-ngetes gitu ya, tetapi kamu ngerasa ini adalah sesuatu, hal yang membuat kamu happy lah ya. The Tower card dalam keadaan terbalik. Oke, kalau yang aku lihat ya, di Oktober ini, kamu kayak bisa jadi dibilang
kayak ngedapet satu clarity ataupun satu pencerahan, sesuatu yang tadinya kamu nggak jelas ngelihatnya sekarang makin jelas, sesuatu yang kamu tidak pahami sekarang, di bulan ini kamu mendapatkan mungkin jawaban-jawaban dari pertanyaan kamu, mungkin sign-sign yang memperkuat gitu, yang seperti mengkonfirmasi pikiran-pikiran ataupun, apa yang kamu pikirkan lah gitu ya. Dan di sini di saat the Tower card dalam keadaan terbalik ini, aku melihat buat beberapa dari kamu, bisa jadi sebelum ini kamu ngerasa, mmm, masih belum jelas dan belum pasti. Karena ini bisa adalah sesuatu yang datang tiba-tiba gitu ya, ini bisa adalah tawaran pekerjaan, tawaran kerjasama, mungkin ada yang ngajakin bisnis, ada yang nawarin ngerjain proyek, ada pekerjaan yang datang atau apapun itu, tetapi dalam bentuk satu tawaran yang, eee, kamu mungkin masih nggak tahu apa kamu bisa ngelakuin ini, apa kamu yakin mau ngelakuin ini, kamunya juga masih mungkin belum yakin dengan orangnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat gitu ya, eee dalam perjalanannya, ini semua akan semakin membuat kamu jelas gitu loh. Jelas dengan apa yang perlu eee, kamu ambil tindakannya, apa yang perlu kamu lakukan gitu. Cuman di sini kayak kamu tuh harus saklek, kamu harus tegas gitu ya. Contoh misalnya, kalau misalnya mau kerja sama harus benar-benar hitam di atas putih, harus benar-benar kamu mastiin misalnya kamu kamu menyediakan jasa servis kamu gitu ya, kamu harus benar-benar yakin bahwa orang ini misalnya, harus membayar. Misalnya contohnya, "Lo harus kasih gue berapa persen baru gue kerjain, setelah itu baru sisanya." Jangan kamu secara buta ngelakuin sesuatu, terima janjinya aja tanpa meyakinkan bahwa hal ini akan pasti kamu dapatkan. Harus saklek gitu ya, harus saklek dengan tindakan kamu dan di sini juga mengenai kemampuan kamu untuk berkomunikasi dengan seseorang di sini ya dibutuhkan, buat beberapa dari kamu mungkin yang tadinya kamu, eee, bisa jadi gitu ya, ini adalah message-nya yaitu how you communicate with other people gitu ya, untuk bisa lebih fleksibel, untuk nggak terlalu sharp gitu ya, karena di saat apalagi ini mengenai kerjasama dengan klien, dengan atasan, dengan rekan kerja dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita juga harus bisa fleksibel, kita juga harus bisa berkompromi gitu ya, harus juga mau belajar gitu loh bagaimana, untuk mengupayakan sesuatu ini tetap berjalan tanpa kamu kehilangan diri kamu, tanpa kamu disusahkan, tetapi kamu bisa mendapatkan apa yang kamu ingin dapatkan. Two of Pentacles ya, menimbang-nimbang, ada pertimbangan di sini. Mengenai apa yang ingin kembali lagi, apa yang ingin kamu manifestasikan. Jangan terlalu lama menunda ya. Ini kembali lagi mengenai mungkin ada hal-hal yang kamu tunda. Nah ini, kayaknya udah jadi kayak panggilan buat kamu, apa yang kamu pengen, rencana apa, do it as soon as possible gitu loh. Karena kadang-kadang ada momen-momen di dalam hidup kita yang nggak datang 2 kali gitu loh, dan kalau kita kelamaan mikir, kalau kita kelamaan, ina-inu gitu ya, momennya hilang, chance-nya lepas gitu. Nah itu yang aku lihat sebagai message atau pesan secara general, kita masuk ke pembacaan cinta asmara. Aquarius, ini adalah pembacaan untuk cinta asmara. The bottom of the deck-nya, the Sun card, dalam keadaan terbalik. Ada situasi dan kondisinya lagi mungkin kurang harmonis ya, ada hal yang bikin kamu sedih, yang bikin kamu down, yang bikin kayak, gelap deh, nanti aja deh dipikirinnya deh, gue nggak tahu nantinya bagaimana," gitu. Jalanin aja walaupun rasanya mungkin bikin kamu jadi nggak tenang, jadi nggak enak, ada hal-hal yang juga jadi beban di pikiran kamu gitu ya.
Karena aku juga ngelihat tadi pas lagi shuffle beberapa kali kartu Nine of Swords itu keluar, jadi ada hal yang mungkin buat beberapa ini seperti kayak pressure gitu ya, di dalam pikiran kamu ada banyak hal yang mungkin kamunya overthinking ataupun banyak hal yang bikin kamu jadi khawatir, jadi cemas, jadi nggak enak lah pikirannya tuh jadi kemana mana gitu ya. Oke, eee di tengah-tengah dulu ya. The Lover dalam keadaan terbalik dan, Queen of Pentacles dalam keadaan tegap. Mmm, Mungkin buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi situasi yang tidak harmonis tadi. Di mana ya mau gimana ya, karena ada satu pihak yang bergantung gitu loh. Ada satu pihak yang bergantung akan support si pasangannya. Sehingga walaupun keadaan kurang harmonis ya dia akhirnya bungkem aja gitu. Ataupun ini adalah perbedaan status yang membuat dia akhirnya jadi banyak membungkam suaranya, banyak membungkam perasaannya. Tapi buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi ada seseorang yang berpikiran atau udah mungkin nggak kerasan di dalam hubungan ini gitu ya, tetapi mereka, bergantung gitu loh, bergantung kepada si orang ini, si pasangannya ini maksudnya aku gitu ya. Sehingga kayak nggak punya pilihan selain iya deh gitu. Buat sebagian dari kamu, ini ada seseorang yang sebenarnya gua tuh pengen punya hubungan yang stabil, gua pengen menikah, membangun rumah tangga bersama orang ini, tetapi dia mungkin berhubungan dengan orang yang pada saat ini dia ngerasa bahwa situasi dan kondisi dia belum stabil, mungkin secara emosional, mungkin secara finansial, mungkin secara banyak ya, yang membuat dia, "Gua belum siap untuk ke situ." Sedangkan yang satu ini sudah ingin. Jadi dia tuh kayak, "Kenapa sih, gua nggak bisa?" Gitu loh. Gua mau berusaha tetapi mungkin, apa ya, pasangannya ngerasa dia seperti memburu gitu ya, seperti, apa ya, ngontrol ini itu, maunya dianya aja gitu ya, sehingga banyak menyebabkan perselisihan gitu loh, ketidaksejalanan di dalam si ini visinya mau kemana, si ini visinya mau kemana. Jadinya nggak nyambung dan akhirnya ya, eee, bentrok terus gitu ya. Bahkan kadang-kadang ini menyebabkan ya yang satu tetap dengan arah dan tujuannya, yang satu juga gitu. Buat beberapa dari kamu, eee, ini spesifik sekali, mungkin kamu harus kayak contohnya ya, aku supaya bisa menerapkannya ke dalam satu kalimat. Ini kayak ada gini, gue tuh pengen ngejar, cita-cita gue, masa depan gue pengen ngebangun itu dan mungkin untuk itu kamu dibutuhkan untuk melakukan sesuatu atau hidup ataupun berpindah ke suatu yang membuat kamu tidak bisa bersama dengan mereka, eee, secara fisik gitu ya. Mmm, Cuman kamu tahu, kamu kayak pengen kebebasan gitu ya, tetapi tidak bisa karena yang satu pihak tidak mau. Ada satu pihak yang tidak ingin adanya akhir dari, eee, hubungan ini. Sehingga kayak ngerasa yang satunya tuh sedangkan yang satunya tuh ngerasa udah kebalik gitu loh, lover ini udah kebalik. Kayak dia tuh udah sebenarnya nggak pengen ada di dalam hubungan ini, tetapi karena ada sesuatu yang mungkin support ataupun apa yang dibutuhkan dari orang ini yang dia memang butuhkan gitu ya, eee, cuman ada hal-hal lain yang membuat dia jadi nggak nyaman di dalam hubungan ini, tetapi dia ada hal yang bikin dia punya satu ketergantungan, ngerti nggak? Macam-macam ya, ketergantungan macam-macam. Bisa jadi mungkin dia adalah orang yang paling mengerti, orang yang bisa nerima dia apa adanya, orang yang tahu dia segala sesuatunya, ataupun mungkin ini adalah ketergantungan dalam hal finansial, support yang materi gitu ya, ataupun
ini adalah hal-hal lain, mungkin biologis dan lain sebagainya, banyak hal gitu ya, yang dia tahu sumbernya hanya dia yang bisa memberikan gue support ini, gitu. Eee, iya ini masih antara iya enggak sih, kalau yang aku lihat tuh antara tapi bertahan pun dengan situasi ini yang membuat udah nggak fun rasanya gitu ya, dan dengan adanya si hangman dalam keadaan tegap dan ten of, cup dalam keadaan tegap, iya ada rencana, cita-cita, harapan yang sudah terbangun, gambar dan rupanya di benak seseorang yang dia inginkan untuk bisa seperti itu. Kadang-kadang kita susah ngebedain antara gue tuh gue tuh mengasihi orang ini, gue mencintai orang ini, ataukah gue mencintai the idea gitu loh, ide-ide di kepala gue mengenai gue dan orang ini. Sehingga saat kenyataannya orang ini tidak bisa memberikan ataupun apa yang terjadi dalam hubungan ini tidak sejalan dengan apa ide yang ada di dalam kepala, ini menyebabkan yaitu konflik-konflik tadi gitu ya, baik di dalam diri, baik di dalam hubungannya. The hangman ini adalah orang yang rasanya ada di dalam satu situasi yang menggantung yang nggak kemana-mana, dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hubungan yang kamu ngelihat kok kayaknya nggak kemana-mana. Tapi, eee, apa ya, ini tuh lama-lama membuat si orang ini tuh rasanya kayak nggak nyaman gitu loh. Nggak nyaman sampai kapan gue begini, sampai kapan gue diluntang-lantungin begini dengan ketidakjelasan gitu ya. Sedangkan kalau yang aku lihat dengan adanya si Chariot ini, buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hubungan yang, LDR ya, hubungan LDR yang jauh gitu, yang kamu tidak secara fisik bertemu gitu. Tetapi buat sebagian dari kamu yang tadi aku bilang, ada sesuatu yang kamu pengen bangun dan itu membutuhkan satu kebebasan, di mana kamu bisa bebas mengekspresikan diri kamu dan lain sebagainya, tetapi kamu tidak bisa melakukan itu saat kamu ada bersama dengan orang ini. Tapi apa daya, ada hal yang membuat kamu jadi nggak bisa keblok dengan keinginan kamu itu karena ada hal yang menghambat itu yang nggak bisa kamu lepasin gitu loh. Masih susah mungkin, bukan nggak bisa ya, tetapi untuk saat ini rasanya sulit untuk melepaskan diri dari hal tersebut. Six of Pentacles dalam keadaan terbalik. Iya, kalau aku lihat tuh ini ada seseorang yang ingin mungkin mengejar karir ya, ataupun ada satu hal yang ini kayak berhubungan dengan dia dan hidupnya dan karirnya dan hal mengenai dirinya dia, yang mungkin kurang atau tidak bisa dipahami oleh pasangannya. Mungkin mereka ada perbedaan, mungkin perbedaan sosial, mungkin perbedaan, latar belakang gitu ya, mungkin perbedaan budaya, agama, dan lain sebagainya, tetapi ada perbedaan yang membuat satu orang ini tidak bisa menerima dan memahami caranya satu sama lain. Sehingga di satu pihak gitu ya, ada orang yang sudah sadar, kita nih berbeda loh, gitu loh. Tapi mungkin dia masih mungkin belum tega ataupun masih belum, ya masih lihat dulu deh nanti gitu ya, ya udahlah lewat apa, yang tadinya fun-fun tapi kok akhirnya lama-lama karena yang satunya menginginkan sesuatu yang lebih, kok jadi nggak fun gitu loh. Mungkin yang satunya ini ngelihat adanya satu prospek gitu ya, satu prospek, satu kemungkinan, sesuatu hal yang, apa ya, chance yang ini nih bisa baik untuk ke depannya. Tetapi yang satunya kalau yang aku lihat nggak pikiran ke situ, kalau yang aku lihat tuh nggak kepikiran ke situ, belum kepikiran ke situ bisa jadi gitu ya, karena dia ngelihat mungkin masih, apa, begitu banyak hal yang menjadi
halangan ataupun membuat dia jadi nggak yakin untuk meneruskan ataupun apa ya, melanjutkan hubungannya. Karena kalau yang aku lihat di satu sisi ini orang udah mapan, udah stabil dan punya sesuatu gitu ya yang makanya membuat dia tuh punya satu percaya diri dan ya gua ada dan tidak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Sedangkan di satunya ini ada seseorang yang punya satu ketergantungan akan hal itu sehingga dia punya satu image yang dia ciptakan di dalam benaknya dan dia ingin mengupayakan supaya si hubungan ini bisa berjalan gitu loh. Dengan, sampai terus sesuai dengan apa yang dia cita-citakan gitu. Dan ini tuh, eee, rasanya kayak mungkin dibiarkan gitu ya, dibiarkan sehingga satu orang di dalam hubungan ini tuh semakin dalam semakin dalam, semakin erat bergantungnya. Cuman yang satunya lagi, antara iya dan tidak, tetapi dia kembali lagi, dia yang punya kontrol di dalam situasi ini. Buat beberapa mungkin ada yang harus pindah gitu ya. Kalau pindah terus nanti gimana, kelanjutannya dan lain sebagainya dan ini ada yang udah mau, ya udahlah, eee, kita pengennya sih udahan, tapi yang satu lagi tuh kalau yang aku lihat masih nggak pengen, pengen mempertahankan gitu loh. Cuman akhirnya tuh antara ini jadinya kayak iya iya, enggak gitu. Cuman masih mau dilihat apakah bisa. Nih masih ada upaya untuk, "Yuk coba yuk yuk coba yuk yuk coba yuk," gitu. Cuman ya gimana kalau misalnya ini hanya datang dari satu pihak, sedangkan yang satunya lagi enggak. Yang ada akan jadi berat sebelah gitu ya, dan nggak akan bisa harmonis. Nah ini harus dicari ke apa ya, kejelasannya, bisa cari untuk supaya bisa sama-sama. Kalau misalnya enggak ya, ini harus dipikirkan lagi gitu ya, karena ya selama apa ya, ya kalau misalnya ada orang yang udah nggak mau gitu ya, dan akhirnya dia menunjukkan yang tadinya mungkin nggak nunjukin, dalam perbuatan, terus lama-lama itu akan semakin jelas. Nah kembali lagi, kita itu kadang-kadang susah membedakan yang tadi aku bilang, dengan orangnya ataukah dengan ide yang kita ciptakan mengenai kita dan orang tersebut. Bertahan di dalam satu hal yang hanya membuat kita kehilangan kebahagiaan, apakah worth it apa tidak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyain ke dalam diri kita sendiri, oke? Ini adalah pembacaan untuk Aquarius, cinta asmara, sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.